Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Waktunya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram dari @rara_menari. Wah, suka menari Rara ini. Assalamualaikum Ustadz. Kalau sedang azan apa betul kita tidak boleh berbaring? Katanya kalau meninggal nanti jenazahnya berat. Mohon dijawab Ustadz. Ustadz Maulana ini. Yang ahli begini-begini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Ini sebenarnya mitos yang begini-begini. Oh gitu. Mitos. Ini yang ahli aja bilang mitos nih. Jadi gini, kenapa disebutkan orang berbaring itu jangan berbaring ketika azan? Karena makna azan itu terpanggil, memanggil. Ada 3 panggilan Allah. Yang pertama adalah panggilan salat dengan azan. Yang kedua panggilan labbaik Allahumma labbaik. Pergi haji. Yang ketiga panggilan untuk kematian. Dari 3 panggilan ini, panggilan azan ini untuk kita terpanggil untuk menjalankan bersegera untuk meraih kemenangan. Yang pertama, yang kedua oke lah. Yang ketiga nanti dulu. Yang kedua di nanti-nanti malah panggilan haji. Ayo alal falah, mari meraih kemenangan. Terus Anda tidak mau mendapatkan kemenangan. Udah dipanggil masih Udah tidur dipanggil, aja masih gitu tidur ya. aja. Harusnya jangan tidur ketika terdengar suara azan, langsung bangun untuk bersegera. Makanya kalau di Mekah itu kita mendengarkan 2 kali azan. Iya, pas subuh. Di subuhnya. Sebelumnya itu sebenarnya azan untuk memanggil untuk salat lail, salat malam. Kemudian azan kedua di sini juga kayaknya di Mampang ini ya dekat Trans TV. Aku biasa kalau cepat datang ke sini, udah kedengaran azan. Oh azannya, waktu juga tinggal di Kuningan ya. Aku dengar itu suara azan. 2 kali azan jadi kedengaran azan pertama itu. Waktu ngontrak di Kuningan. Sekarang rumah sendiri di Bekasi. Jadi orang yang menjawab azan itu mendapatkan 2, ampunan dan derajat. Sekali lagi ampunan dan derajat. Cuman saya tidak salahkan juga kalau ada mitos seperti itu. Nanti berat mayatnya. Karena orang yang menjawab azan otomatis diampuni dosanya. Berarti ringan. Ringan kakinya untuk berangkat. Ringan. Jadi nanti kalau dia meninggal agak ringan mayatnya. Amin, Dibanding orang yang amin, malas menjawab azan atau tidur. Amin. Jadi mitos ini kita tidak bisa salahkan juga. Iya. Bisa jadi karena larinya ke sana. Betul. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas Iya, jawabannya. iya, Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Instagram @devpras. Wah, Assalamualaikum Ustadz, Habib dan Ustazah. Siapa yang Ustazahnya ini? Saya izin bertanya ya. Ustadz, Habib, Ustazah. Berarti satu lagi Ustazah. Ya. Saya izin bertanya ya. Azan itu apakah boleh dikumandangkan oleh seorang anak kecil ya Ustadz? Tapi di tempat saya kebetulan anak kecilnya kadang kayak mempermainkan. Kayak pas azan disertai tawa gitu. Tapi orang tua yang ada di situ menghiraukan aja gitu. Gimana ya Ustadz hukumnya kalau begitu? Terima kasih nih Ustadz Habib dan Ustazah. Ya Allah tetap Ustadz Habib Ustazah. Ya gak tahu deh siapa yang Ustazah. Mau dijawab Habib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja syarat syahnya azan ini ada 7. Ya. Artinya yang pertama muslim, yang kedua tamyiz, yang ketiga laki-laki, yang keempat tertib, yang kelima berurutan, yang keenam masuk waktu, dan yang ketujuh mengangkat suara. Berarti ada syarat yang kedua tamyiz. Apa itu tamyiz? Bedanya tamyiz sama sobi. Jadi yang pertama muslim syarat sahnya, yang kedua tamyiz. Apa itu tamyiz? Di atas sobi. Dia masih anak-anak tapi di atas sobi. Kalau sobi itu artinya bedanya sama tamyiz apa? Kalau tamyiz artinya sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, dan istinja sendiri. Jadi azan dari anak yang umur tamyiz maka sudah sah azannya dan sudah boleh kita diikutin sholat dengan azan tersebut. Nah masalahnya kalau anak itu main-main, nah ini yang bermasalah. Memang harus ditertibkan dari merbotnya masjid misalnya, atau dari orang tua di situ juga harus mendampingi supaya makna azan dan haibah azan itu tidak berubah walaupun dari anak yang tamyiz. Masya Allah. Ya jadi kalau bisa pas giliran azan juga jauhkan dari teman-temannya. Kadang-kadang yang bikin ketawa itu teman-temannya. Karena banyak anak kecil di sana. Masya Allah luar biasa. Tapi jangan dilarang juga ya. Biar anak kecil makin semangat datang ke masjid. Nah sekarang waktunya kita mendengarkan kesimpulan dari guru kita Ustadz Syam. Dilanjutkan doa oleh guru kita Habib Muhammad Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Baik guru-guruku, jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Setelah kita mendengar uraian daripada guru-guru kita dari mimbar Islam itu indah, rasa-rasanya ingin senantiasa mendengarkan suara azan. Karena suara azan itu adalah menenangkan hati dan juga menuju hati kita, memanggil hati kita untuk segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang mengumandangkan azan ternyata ada aturannya, ada sunnah-sunnahnya, ada syarat sahnya. Kemudian ada banyak sekali keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi para muadzin. Maka dari itu jadikanlah azan ini menjadi pengingat bagi kita. Ternyata Allah masih memberikan kita waktu untuk beribadah kepadanya. Ternyata azan ini masih terdengar di telinga kita karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah dan sholat berjamaah. Seandainya kita nanti berada di alam barzakh, bisa saja dari sana kita mendengarkan suara azan, namun ternyata kita tidak bisa lagi mengumandangkan sholat, kita tidak bisa lagi mendirikan sholat. Kenapa? Karena kita sudah terbelenggu di dalam tanah. Maka dari itu hendaklah mulai sekarang ketika mendengarkan suara azan, jangan kita abaikan, jangan kita tidak menghiraukannya. Kenapa? Karena ternyata panggilan azan itu adalah panggilan kemenangan. Ketika seorang muadzin mengatakan hayya 'alal falah, mari kita menuju kesuksesan, maka seakan-akan kita mendengarkan suatu peringatan. Engkau tidak akan pernah menggapai kesuksesan sebelum engkau mendirikan sholat. Kata hayya 'alal shalah digandeng dengan hayya 'alal falah adalah sesuatu yang sangat bermakna. Para sahabat semua datang kepada Nabi untuk yakni mengartikan mimpinya. Saya bermimpi mengumandangkan azan, saya bermimpi mendengar kalimat-kalimat ini. Lalu Nabi SAW mengiyakannya. Lalu sampailah kepada kita di hari ini, dan insya Allah azan ini senantiasa menjadi sesuatu yang didengarkan, nikmat di telinga dan juga menggugah hati perasaan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru biha dhunubana wa dhunuba abaina mahatina ya alima sirrina wa alaniyatina wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Radiyallahu ta'ala ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa syukra 'alal 'afiyah wa ghina 'anil nas. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahi kami semua di pagi yang penuh dengan kemuliaan bertepatan dengan tanggal 27 Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Ya Allah, bantulah dengan menjagakan lisan-lisan kami ya Allah, agar lisan ini terlalu dengan berbuat baik menyebutkan nama-Namamu ya Allah, dan selalu berzikir kepadamu ya Allah birahmatika ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar. Ya Allah, catatkan nama-nama kami husnul khatimah, catatkan nama-nama kami ahli syurgamu ya Allah, catatkan nama-nama kami orang yang ahli adzan ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin, dan mudahkan kami untuk meninggal dunia dalam keadaan baik ya Allah, dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayya 'alas salat.